Oh, agen properti. Di video ini aku akan mendemonstrasikan flow buat kalian para agen properti yang bisa bantu kalian untuk bikin konten. Konten yang ready to post di berbagai platform sosial media, lengkap dengan caption dan juga hashtag. Dan kerennya lagi, workflow ini juga bisa bikin konten video hanya bermodal foto dari listing properti yang kalian punya. Jadi kontennya siap untuk dipost di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan juga bisa dipakai buat broadcast WhatsApp. Buat kalian yang belum kenal, aku Ranto. Aku lagi excited sekali sama yang namanya AI. Aku udah explore banyak hal tentang AI, dan aku udah nemuin gimana caranya AI ini bisa bantu kalian untuk menjalani bisnis dan usaha kalian. Tapi ini bukan hanya sekedar AI yang biasa dipakai untuk chat doang ya, kayak ChatGPT dan sebagainya. Tapi AI yang bisa take action dan ngasilin output yang benar-benar berguna untuk bisnis kalian. Jadi kalau kalian lagi ngerasa butuh sistem dalam bisnis, silakan kita berdiskusi. Mungkin AI bisa bantu mempermudah dan meningkatkan workflow dari bisnis kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke demonstrasinya. Di sistem ini diperlukan beberapa hal yang aku rasa perlu. Yang pertama itu database properti. Ini masih sama dengan video yang sebelumnya. Kita perlu database ini sebagai sumber si AI untuk ngambil gambar properti dari listing kita. Jadi nanti kita nggak perlu ngirim-ngirim foto lagi ke si AI-nya. Si AI-nya sendiri yang ngambil foto untuk dijadiin konten atau video. Yang kedua yang kita butuh adalah database untuk konten draft. Sebentar, aku buka dulu. Ini adalah database konten draft. Ini gunanya untuk nyimpan draft konten yang udah di-generate dari si AI. Jadi kita bisa review ataupun edit sebelum benar-benar di-upload. Ini tabelnya udah aku siapin. Nanti konten yang udah jadi bakal tersimpan di sini. Ini aku udah coba sebelumnya, ada beberapa konten. Untuk selanjutnya, aku akan tunjukin di video ini gimana si AI-nya bikin konten dan tersimpan di database kita ini. Yang ketiga, template. Ini yang buat konten hasil dari sistem ini lebih profesional. Karena konten yang dihasilkan itu konsisten secara visual, dan karena basisnya adalah template, jadi bisa disesuaikan lagi dengan bisnis yang kalian punya. Kayak misalnya logonya ini diganti pakai logo bisnis kalian, atau font, atau warna, layout, ini semua bisa diotak-atik, disesuaikan dengan brandingan yang kalian punya. Jadi benar-benar sangat fleksibel dengan brandingan yang kalian punya. Oke, di sini aku udah buka Telegram karena sistem yang aku buat terkoneksi melalui Telegram. Jadi perintahnya dari sini. Ini bisa di custom lagi tergantung kalian lebih suka pakai channel apa. Nah, kita contohin satu. Gimana kalau misalnya kita pengen buat konten carousel. Misalnya topiknya, kita contohin topiknya ciri-ciri gaya arsitektur Jepandi misalnya. Dan pengen upload di Instagram. Selanjutnya kita ketik di Telegram. Ayo tolong buatin konten carousel tentang ciri-ciri arsitektur style Japandi. Kita hit send. Nah ini ada balasannya dari agentnya ya. Ini previewnya, headline-nya ciri-ciri arsitektur gaya Japandi sesuai dengan apa yang kita request tadi. Total slides ada 7 dan singkatnya dia bikin untuk cover headline ciri-ciri arsitektur gaya Japandi. Terus ada image, terus dikasih semua detailnya di sini. Dia juga sertain captionnya. Terus di pesan dia ngasih opsi pada 4. Satu, lanjut ke desain. Terus ada revisi, kalau misalnya revisi tinggal kita balas aja di sini. Yang ketiga dia nanyain kalau misalnya pengen versi yang lain untuk platform yang lain. Yang keempat dia ngasih opsi untuk membatalin dan simpan konten ini sebagai draft. Misalnya kita udah suka gitu ya dengan kontennya, langsung aja kita bales
kontennya udah oke, lanjut desainnya untuk upload di Instagram. Misalnya kita balas gitu ya. Ya barusan masuk balasan, dia bilang desain udah jadi, berikut preview carousel, cek tiap slide dan beritahu langkah selanjutnya. Terus dia kasih link untuk desain masing-masing slide. Dan kalau kita buka di sini, satu kita buka desain untuk covernya, terus slide yang kedua, semua slide-nya udah jadi. Lengkap dengan foto dan kontennya itu sendiri. Bahkan ini bagian CTA-nya udah jadi, caption dia sebut lagi di sini, terus ada hashtag utama, terus dia kira pesan, dia ngasih opsi pertama mau publish sekarang atau schedule atau save draft dulu. Kita balas gitu misalnya ya. Oke, dia balas, dia pengen konfirmasi tepatnya besok itu kapan, zona waktunya apa. Oke, kita balas kayak gini, keren. Dia balas, sukses, konten sudah dijadwalkan, jadwal tanggal waktu 4 Desember 10 AM with perform Instagram, caption draft sudah tersimpan. Dan kalau kita cek di Notion kita, di sini udah tercatat konten baru, yaitu konten yang barusan udah di-generate. Di sini semua lengkap ya, judul, terus platformnya di sini ada, formatnya, aspek ratio, total slide, bahkan desainnya di sini juga ada, kita bisa buka satu-satu. Ini desain yang tadi di generate udah tersimpan di sini semua, lengkap dengan caption dan juga hashtagnya. Jadi ini tinggal upload aja ke sosmed kalian. Nah sekarang kita coba demoin contoh lain. Let's say misalnya kalian ketemu artikel yang bagus gitu ya, terus pengen dijadiin konten. Di sini aku udah siapkan satu artikel. Di sini simpel aja, tinggal kalian copy linknya, terus buka telegramnya lagi, kita kasih instruksi kayak misalnya buat carousel dari artikel berikut, kita paste linknya di sini untuk platform Instagram, LinkedIn, dan Facebook. Kita langsung kirim aja. Oke, ini udah ada balasannya, siap. Aku udah bikin draft konten carousel dari artikel itu. Dia kasih previewnya, judul 5 tips beli rumah pertama agar aman dan nyaman. Sesuai ya dengan judul dari artikel yang kita copy paste tadi, ya kan? Dibikin ada totalnya, slide-nya ada 7. Ini ada preview singkatnya dari slide 1, slide 2, slide 3, slide terakhir CTA, slide 7, terus caption, hashtag, terus platformnya. Dan di akhir pesan juga dia kasih lagi beberapa opsi. Ini langsung kita okein aja ya. Lanjut desain, aspek rasionya samain aja 4:5. Dia udah nge-reply berikut dengan desain masing-masing dari slide-nya itu. Bisa kita buka satu-satu gitu ya. Ini untuk cover. Nah inilah keuntungan kalau misalnya kita pakai template. Jadi secara keseluruhan, secara visual, tampilan itu bakal konsisten. Yang berubah itu hanya konten, teks, dan juga foto yang disertakan di desainnya. Gitu ya, ini kan fotonya beda ya dengan yang tadi. Juga teksnya ini berbeda dengan konten sebelumnya. Caption ada di sini, hashtag, dan di pesan dia ngasih opsi lagi. Yang pertama minta publish sekarang, aku jadwalin, atau mau disimpan ke draft dulu, atau revisi. Coba kita kali ini revisi ya.
Ini ada balasannya, siap, aku udah update caption dan mengurangi hashtag menjadi 7. Berikut ringkasan finalnya. Caption bla 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 bla, terus hashtagnya dia kurangin jadi 7. Jadi bisa langsung diedit di sini, ataupun nanti ketika di database konten draft tadi juga masih kita bisa edit. Langsung kita balas saja, schedule posting hari Jumat jam 11 siang, WIB misalnya. Langsung kita kirim, saya balas sukses, aku sudah jadwalkan postingannya, dia kasih tahu ringkasannya, caption bla 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 segala macam. Terus dia juga sertakan link yang ngarahin ke database Notion kita. Itu ada di sini. Dan kalau kita cek di konten draft database kita, nah ini ada konten baru lagi. Topiknya tadi 5 tips beli rumah pertama, semua lengkap, desainnya juga sudah di dalam. Lengkap dengan caption dan juga hashtagnya yang tadi kita revisi untuk jadi hanya 7 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kontennya udah ready. Tinggal kalian download ini masing-masing, terus copy paste, upload di sosial media. Sekarang kita coba untuk buat konten dari listing properti yang ada di database kita. Kita buka properti database kita. Misalnya kita mau buat konten yang Elana ini ya. Di Telegram tinggal kita ketik aja. Jadi kita pakai add untuk ngasih konteks ke AI-nya kalau yang kita maksud itu adalah mau membuat konten mengenai properti yang ada di listing database kita. Jadi add nama propertinya, terus platformnya kita bikin di sini Instagram aja gitu ya. Oke, langsung kita send, kita balas aja ya. Oke, di sini udah ada balasannya, desainnya udah jadi, dia sebutin platform segala macam, dan ada preview untuk tampilan desain dari konten tadi. Kita coba buka ya. Ini untuk cover, dan sesuai untuk semua yang dari foto-fotonya juga sesuai. Terus format ukuran ini adalah ukuran yang benar-benar bisa langsung dipakai di Instagram Stories. Schedule buat upload tanggal 9 Desember jam 2 siang WIB. Semua udah tersimpan, dan kalau kita cek lagi ke konten draft database kita, pasti udah ada konten yang baru di sini sesuai dengan yang barusan di generate oleh si AI-nya. Udah semua ya. Oke, nice. Oke, yang terakhir tapi menurutku ini yang paling keren dari sistem ini adalah bisa bikin konten video. Langsung aja kita domain. Kita buka lagi Telegramnya. Ini prosesnya memang lama ya, karena kita request itu adalah untuk generate kontennya video. Jadi supaya lebih singkat, aku bakal sebutin videonya atau cut videonya sampai kontennya jadi. Ada balasan dari AI-nya, dibilang aku sudah review hasil tulisannya untuk video Nivara. Dia nunjukin previewnya, sudah headline, cover image, caption, hashtag, title, dan segala macamnya. Langsung aja kita balas untuk langsung dieksekusi ya. Jadi di sini udah dikirim ya hasil videonya.
Ini aku buka videonya langsung dari linknya aja ya. Coba kita mainin. Jadi gimana videonya? Keren lah ya. Lalu kita cuman modalin CI-nya tadi, cuman gambar-gambar dari listing properti kita, tapi hasilnya bisa kita lihat oke lah, oke sih. Kalau aku sendiri sih pede banget tuh ngupload video tadi ke sosial media. Jadi dengan demikian kalian nggak perlu lagi capek-capek ngerekam atau misalnya nge-hire videographer ataupun video editor buat bikin konten video kayak yang barusan itu. Jadi sekian demonstrasi kali ini. Dengan sistem ini kalian bisa ningkatin produktivitas konten, bisa bikin konten banyak, mungkin bisa sampai beberapa ratus persen lebih banyak dari yang sebelumnya. Ya kalian lihat sendiri tadi durasinya untuk bikin beberapa konten, ada carousel dan video, walaupun video durasinya cukup lama, tapi itu jauh lebih cepat bila dibandingkan kalau kalian bikin konten sendiri ataupun punya tim untuk bikin video konten. Bisa makan waktu 1-2 hari berkonten, tapi di samping itu konten yang dihasilkan juga konsisten dengan brand kalian, kualitasnya oke, juga memakan cost yang jauh lebih sedikit kalau dibandingkan dengan cost untuk meng-hire orang. Jadi banyak sekali value yang didapatkan kalau kalian menerapkan sistem ini di bisnis kalian. Dan gak cuman buat agen properti aja, tapi untuk bisnis-bisnis ataupun usaha di industri lain, kalau misalnya kalian butuh sistem serupa, aku senang sekali kalau bisa bantu. Silakan komen video ini, hubungi aku melalui personal chat ataupun email. Aku Ranto, di next video. Bye.